Agenda 1, Sikap dan Perilaku Bela Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ines Nisa Aziza, peserta latihan dasar calon pegawai negeri sipil Angkatan 11 tahun 2025 sebagai penata keprotokolan di Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada video kali ini, saya akan memaparkan pengalaman saya menjalankan proses pembelajaran Agenda 1 mengenai sikap dan perilaku bela negara. Untuk metode pembelajarannya sendiri, dilakukan dengan metode sinkronus dan metode asinkronus. Metode pembelajaran sinkronus adalah pembelajaran yang dilakukan secara langsung dan tatap muka melalui Zoom meeting. Sedangkan metode pembelajaran asinkronus adalah pembelajaran secara mandiri melalui modul, video rekaman, atau penugasan online. Tujuan pembelajaran dari Agenda 1 ini adalah yang pertama, memahami wawasan kebangsaan melalui penghayatan nilai-nilai bela negara. Yang kedua, menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan semangat bela negara. Yang ketiga, menjaga kesiapsiagaan jasmani dan mental dalam menghadapi isu-isu kontemporer demi melaksanakan tugas sebagai PNS yang profesional. Untuk Agenda 1 terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang kedua, analisis isu kontemporer. Dan yang ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Materi pertama, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Saya mempelajari pentingnya wawasan kebangsaan sebagai dasar dalam menjalankan peran sebagai ASN. Melalui pemahaman nilai-nilai bela negara, saya belajar menumbuhkan rasa cinta tanah air, menjaga persatuan, dan mengamalkan semangat nasionalisme dalam bekerja secara profesional. Materi kedua, analisis isu kontemporer. Saya mempelajari cara menganalisis berbagai isu aktual yang terjadi di lingkungan kerja maupun masyarakat. Pembelajaran ini melatih saya berpikir kritis dan objektif agar dapat memberikan solusi yang tepat serta berkontribusi nyata dalam menghadapi tantangan zaman. Materi ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Saya mempelajari pentingnya kesiapsiagaan jasmani dan mental dalam menghadapi berbagai situasi dan tekanan. Sebagai ASN, hal ini menjadi bekal agar saya dapat bekerja dengan tangguh, disiplin, dan penuh tanggung jawab demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Pada video kali ini, saya akan membagikan pengalaman saya selama mengikuti penugasan online di Agenda 1, Sikap dan Perilaku Bela Negara di bawah bimbingan Bapak Windra Sulung Mahardika. Untuk penugasan ini berlangsung selama 5 hari dan setiap harinya memberikan banyak pembelajaran berharga tentang makna bela negara bagi ASN. Pada hari pertama, Bapak Windra memberikan tugas kelompok berupa podcast dengan tema membangun kesiapsiagaan bela negara bagi ASN. Menurut teman-teman, bela negara itu apa sih? Mungkin bisa dimulai dari Kak Ica dulu nih. Hai, izin menjawab ya Kak ya. Jadi kalau menurutku itu bela negara tuh nggak cuma soal perang atau angkat senjata, tapi juga tentang gimana kita menunjukkan cinta pada Indonesia lewat tindakan nyata, misalnya disiplin kerja, kejujuran, dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Itu. Keren banget nih. Kalau menurut Kak Wahyu gimana nih? Saya sependapat dengan Kak Ica, karena kita sebagai ASN itu merupakan garda terdepan dalam menjalankan kebijakan publik. Jadi kerja profesional dan berintegritas ini juga bagian dari bela negara. Dari tugas ini, saya belajar bahwa bela negara bukan hanya tentang mempertahankan kedaulatan secara fisik, tetapi juga kesiapan mental, disiplin, serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara. Melalui diskusi kelompok dan proses pembuatan podcast, saya belajar bekerja sama, mengemukakan pendapat, dan memahami berbagai sudut pandang teman-teman mengenai bagaimana ASN bisa berperan aktif dalam menjaga keutuhan bangsa. Kegiatan ini juga melatih kemampuan komunikasi saya, terutama dalam menyampaikan pesan secara menarik dan relevan kepada publik.
Kemudian pada hari kedua, kami mendapatkan tugas kelompok membuat dokumen dan presentasi PowerPoint dengan tema analisis isu kontemporer di lingkungan Mahkamah Agung. Setelah menyusun dokumen, kami juga melakukan presentasi di depan kelas. Dari kegiatan ini, saya mempelajari bagaimana cara menganalisis isu-isu aktual secara kritis dan sistematis, serta mencari solusi yang tepat berdasarkan nilai-nilai ASN. Saya juga belajar bekerja sama dalam tim dengan membagi peran, mengelola waktu, dan mengomunikasikan hasil analisis kami dengan baik. Kegiatan ini sangat membantu saya memahami bagaimana ASN dituntut untuk peka terhadap perkembangan lingkungan kerja dan mampu memberikan kontribusi nyata. Kemudian pada hari ketiga, kami mendapatkan tugas individu membuat video praktik peraturan baris berbaris atau PBB yang kemudian diunggah ke platform YouTube. Langkah tegap maju. Jalan. Berhenti. Gerak. 3 langkah ke depan. Jalan. 3 langkah ke belakang. Jalan. 3 langkah ke kiri. Jalan. Melalui tugas ini, saya belajar pentingnya disiplin, kekompakan, dan ketepatan dalam bertindak. PBB tidak hanya melatih fisik, tetapi juga melatih koordinasi, konsentrasi, dan kebersamaan, nilai-nilai yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan ASN. Selain itu, proses membuat dan merekam video juga mengajarkan saya untuk teliti, berani tampil, serta menjaga semangat meskipun bekerja secara mandiri. Kemudian pada hari keempat, kami mendapatkan 2 tugas. Yang pertama adalah tugas individu membuat rencana aksi bela negara yang kemudian dipresentasikan. Melalui tugas ini, saya belajar bagaimana merancang langkah nyata untuk menerapkan nilai-nilai bela negara di tempat kerja saya nanti. Saya jadi lebih memahami bahwa semangat bela negara bisa diwujudkan melalui tindakan sederhana seperti bekerja jujur, disiplin, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain itu, kami juga mendapatkan tugas kelompok membuat komitmen membangun kesiapsiagaan bela negara. Dari kegiatan ini, saya belajar pentingnya membangun komitmen bersama dan menanamkan semangat gotong royong di lingkungan kerja. Diskusi kelompok membuat saya menyadari bahwa kesiapsiagaan tidak bisa dilakukan sendiri, tapi harus dibangun secara kolektif dan saling mendukung satu sama lain. Nah, kemudian pada hari terakhir, yaitu hari kelima, kami mendapatkan tugas individu membuat video learning journal yang diunggah ke Instagram dan juga YouTube, termasuk video ini. Melalui tugas ini, saya belajar untuk merefleksikan semua proses yang telah dijalani selama pembelajaran di Agenda 1. Saya juga belajar menyusun narasi yang runtut serta mengembangkan kemampuan berbicara di depan kamera dengan percaya diri. Tugas ini menjadi momen penutup yang berkesan karena saya bisa melihat sejauh mana perkembangan diri saya selama mengikuti Latsar. Nah, kemudian dari seluruh rangkaian pembelajaran Agenda 1 bersama Bapak Windra Sulung Mahardika, saya mendapatkan banyak hal berharga. Saya belajar bahwa bela negara bukan hanya tentang senjata dan perang, tetapi tentang bagaimana kita mencintai, menjaga, dan mengabdi untuk negeri melalui profesi yang kita jalani. Saya juga merasa semakin siap baik secara jasmani maupun mental untuk menjadi ASN yang tangguh, berintegritas, dan profesional. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Windra Sulung Mahardika atas bimbingan, arahan, dan motivasi selama pembelajaran Agenda 1. Bimbingan beliau membuat proses Latsar ini terasa bermakna dan menyenangkan. Sekian learning journal dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.